Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon everyone. How are you today? Well, untuk pertemuan hari ini kita sudah sampai pada pertemuan di minggu ke-13. Dan kita akan mempelajari unit kita selanjutnya, yaitu mengenai business correspondence. Oke, langsung saja. Di dalam materi kita untuk pertemuan kali ini, kita akan memahami mengenai format-format surat bisnis, kemudian format dan isi dari surat lamaran pekerjaan, kemudian format dan isi dari CV, dan juga nanti kalian akan belajar bagaimana cara menuliskan surat lamaran pekerjaan dan CV yang benar seperti apa. Oke, kita langsung saja lanjut ke materi kita. Yang pertama adalah mengenai business letter atau surat bisnis. Oke, surat bisnis itu pengertiannya apa terlebih dahulu? Surat bisnis yaitu surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Jadi surat bisnis ini bisa digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis yang kaitannya dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis. Oke, di sini ada dua buah contoh surat bisnis letter. Ada yang pertama dan yang kedua. Oke, kita akan menelaah lebih jauh mengenai surat bisnis tersebut. Bagian-bagiannya, yang pertama ada letterhead. Contoh yang pertama dan kedua sama-sama mempunyai letterhead. Letterhead yaitu kepala surat. Jadi di dalam letterhead ini kalian dituliskan alamat dari si pengirim surat bisnis, alamat dari si penulis. Oke, bisa alamat perorangan jika yang mengirimkan adalah perorangan, bisa juga alamat dari perusahaan jika yang mengirim adalah atas nama perusahaan. Yang contoh yang pertama ini alamatnya ada di Plain Street, 85 dan sebagainya. Kemudian yang di kepala surat yang kedua ini adalah atas nama perusahaan ya, dari Yogyakarta Global Business Education, alamatnya Jalan Kuda Pacu dan sebagainya. Ada juga email, nomor telepon. Oke. Kemudian setelah letterhead, kepala surat, kita di bawahnya ada date, tanggal, yaitu tanggal dibuatnya surat bisnis tersebut. Tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Yang di sini contohnya juga sama ya, date. Kemudian yang selanjutnya ada inside address. Inside address adalah alamat dari surat bisnis ini ditujukan ke siapa. Jadi contohnya kalau yang pertama ini ditujukan untuk, surat ini ditujukan untuk perusahaan yaitu Northwestern Bell Telephone Company. Namanya adalah ini. Alamatnya ada di bawahnya. Ditujukan ke siapa? Ditujukan kemana? Kalau yang contoh kedua, ditujukan ke Matthew Nelson Publishing Corporation. Alamatnya ada di mana? Ini alamatnya ada di bawah. Itu adalah inside address. Alamat yang ditujukan ke perusahaan mana atau ke siapa dan alamatnya ada di mana. Kemudian yang selanjutnya adalah salutation, sapaan. Salutation sama ya, yang pertama yang kedua ya. Untuk yang pertama, dear sir or madam. Yang kedua, salutationnya, sapaannya dear Mr. Hopkins, langsung ke orangnya. Bisa juga kepada bapak atau ibu, bisa juga langsung jika sudah tahu namanya kepada bapak siapa. Kemudian yang selanjutnya adalah introduction. Sama ya yang pertama dan yang kedua ya, ada introduction, yaitu pembukaan. Untuk yang pertama, ini pembukaannya mengenai apa sih? Enclose bla bla bla. Terlampir adalah tagihan telepon saya untuk bulan Desember yang baru saja Anda kirimkan untuk saya. Saya tidak melampirkan pembayaran karena ada tagihan di rekening yang saya pertanyakan. Ini adalah awalannya, pembukaannya untuk surat yang pertama. Lalu kita lihat untuk surat yang kedua. Introduction-nya apa sih?
Ini ya, a recent notice, pemberitahuan baru-baru ini di Education News, berita pendidikan, indicate that, menunjukkan bahwa perusahaan Anda telah membentuk divisi buku teks. Ini untuk yang kedua pembukaannya. Kemudian konten. Konten itu adalah isi. Isi dari surat bisnis ini dibuat untuk apa sih? Isinya apa? Untuk surat bisnis yang pertama, the long distance, ini ya, tarif interlokal untuk menelepon ke Malaysia adalah tidak benar karena telepon tersebut dilakukan pada tanggal 5 Januari. Sedangkan pada saat itu saya sedang liburan. Demikian pula biaya untuk panggilan ke Chicago yang dilakukan pada tanggal 10 Januari adalah berlebihan. Rekening menunjukkan bahwa panggilan berlangsung selama 30 menit. Tetapi di catatan saya menunjukkan bahwa saya hanya berbicara sekitar 10 menit. Berkaitan dengan kasus ini, saya meminta Anda untuk melihat perbedaan tersebut dengan segera. Ketika saya menerima laporan yang benar, rekening yang benar, saya akan segera membayar jumlah biaya yang sesuai. Itu adalah isinya. Jadi isinya adalah mengenai komplain dari customer. Pengaduan ya, surat bisnis ini intinya isinya adalah komplain atau pengaduan dari customer ke perusahaan telepon bahwasanya tagihan bayar yang dilakukan itu berbeda dengan kenyataannya. Untuk yang kedua, surat bisnis yang kedua, konten ini isinya apa sih? I would be interested in having my institution bla bla bla. Artinya apa? Saya tertarik untuk menempatkan institusi saya di mailing list untuk katalog Anda. Jika Anda berencana menerbitkan buku teks universitas yang berhubungan dengan akuntansi. Selain itu, in addition, saya ingin Anda memberitahu saya jika memungkinkan untuk ditempatkan di mailing list Anda untuk pemberitahuan tentang materi pendidikan lainnya. Jadi di sini konten dari surat bisnis yang kedua adalah untuk permintaan informasi. Jadi surat bisnis ini bertujuan untuk meminta informasi kepada perusahaan ini ya, Matthew Nelson Publishing Corporation. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi adalah mengenai komplain, pengaduan. Yang kedua ini surat bisnis adalah mengenai surat permintaan informasi. Oke, setelah itu bagian selanjutnya setelah konten ada closing, penutup. I'm looking forward to your reply. Jadi menutup surat ini dengan I'm looking forward to your reply, menunggu balasan. Closingnya untuk yang kedua, we are looking forward to hearing from you. Sama, intinya adalah menunggu balasan dari perusahaan yang dituju. Kemudian complementary close, penutup, you're faithfully, sincerely yours, ini ya sama sincerely yours. Kemudian signature, tanda tangan, sender's name, pengirimnya namanya siapa, title, jabatannya sebagai apa. Kalau ini ditambahkan enclosure, lampirannya ada telepon bill. Oke, jadi ini contoh dari surat bisnis. Bagian-bagiannya, kalau yang pertama dan kedua bagiannya sama ya. Ada letterhead, date, inside address, salutation, introduction, content, closing, complimentary close, signature, sender's name, title. Bisa juga enclosure. Kalau yang pertama ini bisnis letternya adalah complaint, pengaduan, surat bisnis pengaduan. Kalau yang kedua ini adalah surat bisnis untuk meminta informasi, permintaan informasi. Oke, mudah ya. Jadi surat bisnis ini digunakan oleh orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis yang masih dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan bisnis. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya, yaitu mengenai
application letter. Application letter yaitu surat lamaran pekerjaan. Oke. Kita akan mempelajari bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Ada apa saja? Oke, silahkan. Di sini ada letterhead. Sama dengan tadi surat bisnis, letterhead yaitu kepala surat. Kepala surat di sini adalah kalian cantumkan alamat dari dari kalian. Jika kalian yang menulis lamaran pekerjaan, maka alamat kalian. Alamatnya ada di mana, nomor teleponnya berapa, kemudian alamat emailnya apa. Kemudian yang selanjutnya adalah date sama tanggal. Tanggal dibuatnya surat lamaran pekerjaan tersebut. Kemudian inside address, lamaran pekerjaan tersebut ditujukan kepada siapa? Kalau ini langsung kepada Robert Trim. Dia selaku personal manager di perusahaan mana, alamatnya mana. Itu adalah inside address. Kemudian yang selanjutnya adalah salutation. Salutation sapaan. Dear Mr. Trim, kalau ini. Jadi untuk salutation sapaan, ini ya penjelasannya. Write to a specific person. Kalau surat lamaran pekerjaan, tulislah specific person. Untuk siapa surat ini ditujukan. Before you write, sebelum Anda menulis, cobalah untuk mencari tahu nama dan jenis kelamin dari orang yang Anda tuju. Kemudian Anda bisa mengeceknya di company, di perusahaan, atau melalui websitenya. Contohnya, Dear Miss Maren, Dear Mr. Ping. Jadi laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan, Miss Maren. Kalau laki-laki, Mr. Ping. Seperti itu. Nah, bagaimana jika kalian tidak tahu jenis kelaminnya? If you don't know the gender, jika kalian tidak tahu jenis kelaminnya, maka gunakanlah nama panjang orang tersebut. Dear Lynn Croft. Jadi Anda tidak tahu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Nama panjangnya ditulis saja. Oke. Kemudian jika kamu tidak tahu namanya, hanya tahu jabatannya, maka kalian tulis seperti ini. Dear Human Resources Specialist. Dear Recruiter. Oke, jadi spesifik kalian tujukan surat lamaran ini ke siapa. Itu adalah untuk salutation, sapaan. Oke, masih ada. Nah, karena ini penulisan, kalian lihat juga yang benar ini semuanya tiga-tiganya bacanya adalah Miss, oke? Yang benar menulisnya adalah Miss yang sebelah mana? Kalian bisa menggunakan Miss yang pertama ini untuk perempuan yang sudah menikah. Kemudian Miss yang kedua, double S, ditujukan untuk perempuan yang belum menikah. Untuk Miss yang ketiga ditujukan untuk perempuan yang kalian tidak tahu status pernikahannya itu sudah menikah atau belum. Bisa menggunakan Miss yang ketiga. Bisa juga ditujukan untuk perempuan yang belum menikah. Oke, paham ya mengenai Miss ya? Kemudian bagian yang pertama, respon atas lowongan yang ditawarkan. Di sini opening. Pembukaan respon atas lowongan yang ditawarkan. Jadi di dalam opening ini, pembukaan, kalian ini tell the readers two things. Kalian tuliskan. Yang pertama yaitu pekerjaan apa yang Anda lamar, jabatan pekerjaan apa, dan sumber informasinya dari mana. Jadi Anda mendapatkan info lowongan pekerjaan ini dari mana. Oke. Di opening, saya ulangi sekali lagi, respon atas lowongan yang ditawarkan, kalian tuliskan jabatan pekerjaan apa yang kalian inginkan dan dari mana Anda mendapatkan informasi lowongan pekerjaan tersebut. Contohnya yang pertama, ini ya, I'm writing in response to your advertisement. Saya menuliskan surat ini sebagai tanggapan atas iklan Anda untuk asisten hukum yang berspesialisasi dalam hukum pengaturan pelabuhan, yang mana lowongan ini ada muncul di Seattle Times, majalah ya, surat kabar, pada hari Minggu tanggal 5 Juni. Jadi ini posisinya apa? Dia ingin menjadi asisten hukum yang spesialisasinya di hukum pengaturan pelabuhan. Kemudian surat ini munculnya di mana?
tanggal berapa. Oke, paham ya? Kemudian yang selanjutnya adalah kualifikasi yang sesuai dengan lowongan yang ditawarkan. Ini namanya adalah badan surat lamaran pekerjaan, bodinya. The body of cover letter focuses on your skills. Jadi fokusnya pada keahlian Anda. Jelaskan secara singkat mengapa Anda cocok untuk pekerjaan ini. Dan jelaskan kepada pembaca bagaimana kemampuan Anda sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan. Jadi yang kedua ini adalah seperti yang Anda lihat dari resume saya yang terlampir, pengalaman dan kualifikasi saya sesuai dengan pernyataan posisi ini. Saya secara khusus ingin menunjukkan bahwa saya lulusan dari saya lulus dengan predikat cum laude dari lulusan Universitas Tacoma dan dipekerjakan langsung setelah lulus oleh shoreman NCO karena keahlian saya dalam regulasi otoritas pelabuhan. Selama 4 tahun di perusahaan, saya semakin memperdalam pengetahuan saya tentang pengaturan perundang-undangan yang berubah dengan cepat di negara bagian kita. Jadi di sini dijelaskan fokusnya adalah keahlian Anda apa, jelaskan secara singkat mengapa keahlian Anda itu cocok dengan pekerjaan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Intinya itu. Oke, kemudian yang selanjutnya, bagian selanjutnya adalah referensi dan harapan. Penutup atau closing. Pada penutup, ucapkan terima kasih kepada pembaca sudah bersedia membaca surat lamaran Anda, kemudian selalu berpikiran positif, kemudian tuliskan juga harapan Anda untuk pertemuan selanjutnya. Jadi Anda berharap akan ada pertemuan selanjutnya, ada lanjutan dari surat lamaran pekerjaan ini. Jika Anda menginginkan informasi lebih lanjut, saya mohon Anda untuk merujuk ke Profesor James, yaitu dia adalah mantan pembimbing akademis saya, dan juga Mr. John McCain. Beliau adalah manajer personalia dari Human and CO. Kemudian saya menantikan kesempatan untuk secara berdiskusi, secara pribadi mendiskusikan posisi tersebut dengan Anda. Jadi ada harapannya. Secara tidak langsung menginginkan ke depannya itu ada tindak lanjut atas surat lamaran pekerjaan Anda ini. Kemudian selanjutnya adalah complimentary clause. Penutup ya, sincerely yours, tanda tangan, signatures. Kemudian nama pengirim, namanya siapa. Kemudian enclosure, dilampirkan apa? Ada apa saja yang dilampirkan? Oke, di sini saya tuliskan contoh-contoh ekspresi atau kalimat yang bisa kalian gunakan untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Contohnya ini adalah di paragraf 1 ya, merespon lowongan yang ditawarkan. Ada 1 sampai dengan 6. Kalian bisa memakai beberapa kalimat ini, bisa digunakan untuk di paragraf pertama. Ada beraneka macam ya, bermacam-macam. Begitu juga seperti yang di sini. Untuk paragraf 2, kualifikasi yang sesuai dengan lowongan atau yang ditawarkan atau pengalaman yang relevan. Ada 1 sampai dengan 5. Nah, sini ya, kalian bisa gunakan untuk di paragraf yang kedua. Tinggal dipilih saja. Kemudian referensi dan harapan. 1 sampai 3 ini ada beberapa contoh kalimat yang bisa kalian gunakan untuk kalian gunakan di referensi dan harapan ini. Oke? Lebih bervariasi saja. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mempelajari CV. Saya yakin dari kalian, di antara kalian sudah banyak yang membuat daftar riwayat hidup ya. Dalam bahasa Indonesia daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup itu apa? Daftar riwayat hidup adalah dokumen yang berisi informasi mengenai seseorang ataupun sejarah hidup seseorang. Tidak hanya berisi tentang data diri saja, tapi juga ada riwayat pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, dan sebagainya. Nah ini ya, perlu digarisbawahi, jika Anda merupakan fresh graduate,
dan belum memiliki pengalaman kerja, Anda bisa menambahkan pengalaman organisasi di kampus yang pernah Anda ikuti. Atau organisasi di luar kampus juga bisa. Nah, sekarang bagian-bagian CV. Di sini ada informasi pribadi, ada deskripsi, pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, keahlian tambahan, dan referensi. Referensi itu adalah rujukan ya. Nah, contohnya di sini ada, saya mengambil contoh dari CV-nya dari Ibu Andrianus Winatra. Jadi ini ada foto kalian kalau kalian nulis, kemudian sini adalah CV, kurikulum vitae, nama kalian, nama Anda, alamatnya ada di mana. Kemudian nomor telepon, nomor rumah jika ada. Kemudian email, ini adalah informasi pribadi. Kemudian deskripsi kalian, general information, ini untuk lebih lengkapnya. Nama, name, gender. Gendernya apa? Laki-laki atau perempuan. Religion, agamanya apa? Kemudian phone, place and date of birth, tanggal lahirnya ada di mana, tanggal lahirnya di mana dan kapan. Address, alamat. Kemudian status pernikahan, menikah atau belum. Nationality, emailnya apa. Kemudian ada self description. Seperti apa sih orangnya? Anda itu seperti apa sih pelamarnya? Ini ya, kalian jelaskan. Ini ada loyal, jujur, tanggung jawab, pekerja keras, sebagainya. Oke. Kemudian formal education, pendidikan dan pelatihan. Di sini dituliskan dari, kalau dia nuliskannya dari SMP, SMA, kemudian kuliah. Jadi yang paling atas adalah pendidikan yang paling akhir. Oke, paling atas adalah yang paling akhir, yang paling terbaru. Kemudian bawahnya adalah kalau dari S1 atau D3 ya, berarti bawahnya adalah SMA. Kemudian SMP, seperti itu. Sampai SMP ya, kalau ini ya. Mau dituliskan sampai SD juga lebih baik. Kemudian skills. Ini ada skillsnya, tambahannya. Skillsnya punya apa? Kemampuan komputernya ini ada ini. Microsoft Office, Excel, PowerPoint. Kemudian kemampuan bahasanya apa? Kemampuan internetnya apa? Kemudian ini ada, jika ada pendidikan dan pelatihan tambahan, bisa juga kalian tuliskan di sini. Di bawah dari formal education. Kemudian ini pengalaman kerja. Pengalaman kerjanya apa saja yang sudah dilakukan. Jika ingat tadi, jika kalian masih fresh graduate, baru saja lulus, Anda bisa menambahkan pengalaman organisasi yang pernah kalian ikuti di kampus atau di luar kampus. Oke, ini kurang satu ya, yaitu referensi. Referensi di sini nanti kalian tulis referensinya siapa. Profesor siapa atau bapak siapa yang mana dia referensi tersebut, orang tersebut tahu tentang kemampuan kalian di dalam bekerja. Jadi ketika dihubungi dari pihak perusahaan yang ingin Anda lamar, beliau-beliau tersebut akan memberikan referensi atau nilai plus atau positif bagi Anda. Oke, sudah ya sampai sini ya penjelasannya. Jadi sudah saya jelaskan untuk pertemuan kita hari ini, yaitu kita belajar mengenai surat bisnis, isi dari surat lamaran pekerjaan itu seperti apa, surat lamaran pekerjaan, dan CV. Oke, saya tutup sampai sini. Selamat belajar untuk mengerjakan latihan kita yang selanjutnya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.